teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Elisa dari kelas 10 Multimedia 2 absen 20. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang troubleshooting. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Troubleshooting komputer. Pengertian troubleshooting. Troubleshooting adalah adanya suatu masalah atau adanya ketidaknormalan pada komputer kita. Masalah komputer atau troubleshooting dibagi menjadi dua, yaitu troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Macam-macam troubleshooting. 1. Troubleshooting hardware. Biasanya ditandai dengan komputer tidak dapat menyala, monitor mati, dan sebagainya. 2. Troubleshooting software. Biasanya ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan sebagainya. Contoh troubleshooting. 1. Komputer menyala mati dikarenakan pasta kurang, karena pasta berfungsi untuk menyalurkan panas ke IHS ke heatsink. Pasta kering akan mengakibatkan prosesor memanas dan akhirnya merestart bahkan mati. Heatsink tidak kompatibel karena setiap prosesor memiliki TDP yang berbeda-beda dan otomatis panasnya setiap prosesor juga berbeda, sehingga heatsinknya juga berbeda. 2. Komputer nge-hack ketika setelah terjadi mati lampu. Terjadi jebakan memori karena dalam setiap komponen komputer memiliki kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan daya listrik sementara. Permasalahannya adalah ketika harus dicoba untuk memaksa hidup dan menyalurkan listrik menjadikan kapasitor bermasalah, karena kecenderungan kapasitor tidak bisa diisi ketika masih ada isinya. 3. Komputer bisa hidup tapi tidak ada tampilannya. Prosesor tidak kompatibel dengan chipset yang terpasang pada motherboard. 4. Komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar. Permasalahannya hanya sepele, memori atau RAM kendor atau kotor pada kaki-kakinya, atau juga memori mati. Solusinya yaitu 1. Lepas lalu pasang kembali. 2. Bersihkan kaki-kakinya hingga bersih. 3. Coba ganti dengan yang baru. 5. Komputer berbunyi bip 3 kali pendek atau panjang. Namun power hidup tapi tidak ada tampilan, itu kerusakan pada VGA-nya. Bisa jadi kendor atau kotor kaki-kakinya atau mati. Solusinya lepas lalu pasang kembali. Bersihkan kaki-kakinya hingga bersih. Coba ganti dengan yang baru. 6. Komputer berbunyi bip terus-menerus. Permasalahannya yaitu kerusakan pada memori card atau RAM. Solusinya lepas lalu pasang kembali. Bersihkan kaki-kakinya hingga bersih. Coba ganti dengan yang baru. Jika tidak berhasil, mainboard tanda yang rusak. 7. Komputer keluar pesan error disk board failure. Insert system disk and press enter. Kerusakan pada hard disk atau sistem yang ada di hard disk hilang. Solusi: pastikan hard disk dikenal dalam sistem BIOS komputer. Jika muncul berarti sistemnya atau partisinya yang hilang. Lakukan instalasi sistem lagi jika tetap tidak muncul hard disk Anda yang rusak. 4. Tepuk pelan hard disk atau sekedar memberi goncangan sedikit hard disk yang macet agar bergerak lagi. 8. Komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk. Masalah kebanyakan pada power supply komputer yang sudah lemah, karena flash disk menggunakan tegangan rendah. Jika powernya kurang, berdampak pada pembaca data yang ada di flash disk. Solusi: ganti power supply atau coba colokan pada USB bagian belakang, karena langsung menempel di mainboard, siapa tahu powernya lebih bagus. 9. CD atau DVD-ROM sulit terbuka atau terkunci. Masalahnya karena CD-ROM jarang digunakan dan sudah tua, sehingga karet penggerak dari motor ke roda gigi kendor. Jadi saat motor bergerak membuka pintu, CD terjadi slip sehingga pintu tidak bisa terbuka. Solusinya: ambil sebuah paper clip, luruskan lalu tusuk pada bagian pintu CD-ROM yang ada lubang kecilnya. Dorong hingga pintu berhasil terbuka. 10. Monitor berubah warna. Kerusakan pada RGB monitor Anda. Kemungkinan besar ada baterai atau solderan yang terlepas, atau kabel data monitor tidak terkunci dengan baik ke VGA.
Solusi: repastrasi monitor atau kencangkan kabel data ke VGA. 11. Floppy disk menyala terus. Ada virus lokal di komputer Anda, bersihkan dengan antivirus lokal saja pasti hilang. 12. Komputer tidak mau hidup. Cara mengatasinya: cek koneksi kabel, cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak, cek kabel power pada CPU. Jika masih tidak mau hidup, permasalahan mungkin terletak pada power supply atau MD. 13. Komputer mau booting tetapi selalu save mode. Tekan F8 untuk masuk save mode. Cara mengatasinya: restart kembali komputer Anda. Jika masih trouble, install ulang Windows. Jika masih mode save, berarti HD Anda bermasalah. 16. Komputer mau hidup tetapi tidak mau booting. Cara mengatasinya: kenali terlebih dahulu bunyi bip. Bip 1 kali saja tanda kondisi komputer baik. Bip 1 kali panjang terdapat problem di memori. Bip 1 kali panjang dan 3 kali pendek kerusakan di VGA card. Bip 1 kali panjang dan 2 kali pendek kerusakan di RAM parity. Bip terus menerus kerusakan di modul memori atau memori video. Cek dengan software diagnosa seperti Sysoft Sandra. 17. Komputer sering hang. Cara mengatasinya: software mengalami crash. Tekan Ctrl Alt lalu Del. Klik End Test pada program yang not responding. Tekan tombol restart pada CPU. Disebabkan hardware mengalami konflik. Konflik antar hardware sering terjadi pada sistem operasi Windows. Install ulang Windows tapi lepaskan dulu hardware. 18. Keyboard tidak dikenali oleh komputer. Cara mengatasinya: cek keyboard apakah terpasang dengan benar. Jika masih belum terdeteksi, kemungkinan keyboard bermasalah. Coba ganti keyboard jika masih bermasalah. Kemungkinan besar di bagian port keyboard di MP Anda bermasalah. Jika memang sudah diganti keyboard baru tapi tidak terdeteksi, coba ganti dengan keyboard USB. Dan apabila masih tidak terdeteksi, berarti ada yang salah sistem Windows. 19. Mouse tidak dikenali oleh komputer. Cara mengatasinya: bersihkan mouse jika kotor. Komputer sering cache. Cara mengatasinya: cek semua kabel, hardware dan juga tegangan pada casing. Cek suhu pada CPU dan juga cek RAM, prosesor dan juga VGA. 20. Melacak kerusakan card pada MP. Cara mengatasinya: cobalah dengan mencabut dan menancap beberapa card pada MP. Jika booting berhasil, maka card tidak bermasalah, begitu juga sebaliknya. 21. Bila produser motherboard atau MP tidak diketahui. Cara mengatasinya: buka casing dan CPU. Apabila sebuah MP memiliki label produsen yang sekaligus berisi spesifikasi tipe MP-nya, lihat pada manual book. Cari data MP lewat internet lalu cocokkan ide yang tercetak. 22. Lupa password BIOS. Cara mengatasinya: cabut baterai GMOS pada CPU atau dengan cara mencoba menebak beberapa password default untuk beberapa produsen BIOS, misalkan Amit dan Award. 23. Menambah perangkat hardware baru tapi tidak terdeteksi oleh BIOS. Cara mengatasinya: kemungkinan besar BIOS sudah kuno sehingga tidak mendeteksi hardware yang baru. Maka segera update BIOS, bisa download melalui internet. 24. Jam dan setting tanggal BIOS selalu berubah-ubah. Cara mengatasinya: baterai GMOS sudah tidak berfungsi atau mati, ganti dengan baterai yang baru. 24. Pasang prosesor baru tapi tidak terdeteksi. Cara mengatasinya: cek apakah prosesor terpasang dengan benar. Cek apakah posisi jumper pada prosesor sudah benar. 25. Crash setelah memasang RAM baru. Cara mengatasinya: kemungkinan RAM yang terpasang tidak kompatibel dengan komputer. 26. Menambah RAM tapi tidak terdeteksi. Cara mengatasinya: lakukan pengecekan. Pastikan slot yang dipakai sesuai. Misalkan SD RAM memiliki slot yang hampir sama dengan RD-RAM, tetapi RD-RAM tidak bisa mendeteksi meskipun bisa dipasang pada slot jenis SD-RAM. 27. Virtual RAM. Cara mengatasinya:
Klik kanan ikon My Computer, pilih Properties, kemudian pilih tab Performance dan klik Virtual Memory. Pilih item Let me specify my open virtual memory setting, lalu klik OK. 28. Setelah menambah RAM, proses komputer menjadi semakin lambat. Cara mengatasinya, perhatikan batas kapasitas RAM. Misalnya, RAM jenis AIBEDO batas maksimalnya adalah 64 MB. Maka ketika dipaksakan untuk ditambah, maka komputer akan lambat. 29. Monitor menjadi gelap saat loading Windows. Cara mengatasinya, klik kanan masuk ke Display Properties. Tekan tab Setting dan atur ukuran tampilan sesuai keinginan pada screen area. 30. Monitor seperti berkedip saat digunakan. Cara mengatasinya, klik kanan di desktop lalu screen resolution untuk masuk ke display properties. Klik Advanced Setting, kemudian klik monitor dan pilih properties. Pada bagian ini ditampilkan refresh rate yang diinginkan. 31. Soundcard baru tidak terdeteksi. Cara mengatasinya, crash dengan soundcard yang lama. Cek pada manual booknya apakah soundcard onboardnya perlu dimatikan atau tidak jika hendak menginstal ulang soundcard yang baru.